Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Kita pada saat ini akan belajar firman Tuhan saudaraku ya, dengan tema keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudariku ya, bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia yang diperoleh melalui amal perbuatan baiknya sendiri atau ibadahnya sendiri. Tetapi keselamatan adalah pemberian dari Tuhan Allah, karena kita mau percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 saudaraku, ayat yang familiar ini berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah saudaraku, firman Tuhan dalam kitab Efesus ini dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia berdosa yang mau menerima kasih karunia Allah. Keselamatan dapat dialami oleh orang-orang berdosa yang mau beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Nah saudaraku, semua proses keselamatan ini adalah inisiatif dan perbuatan dari Allah sendiri, ya, bukan dari usaha kita, bukan dari perbuatan kita, perbuatan manusia yang sudah jatuh dalam dosa melalui amal atau ibadahnya. Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan yang besar untuk memberikan apa saudaraku? Pengampunan dan penyucian kepada orang-orang berdosa supaya diselamatkan di dalam Kristus Yesus sehingga tidak mati masuk ke dalam neraka. Nah saudaraku, pada saat ini seperti biasa saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan ya, bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah atau pemberian Allah kepada kita manusia-manusia yang berdosa yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya diselamatkan. Kebenaran yang pertama, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa semua manusia itu saudaraku sudah mati secara rohani karena pelanggaran dan dosa, serta ada di bawah kuasa iblis. Efesus 2 ayat 1 dan 2 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena apa? Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh ya, atau roh iblis, saudaraku, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudaraku, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kondisi manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sesungguhnya saudaraku mati secara rohani karena pelanggaran-pelanggaran, saudaraku, dosa-dosa yang diperbuatnya. Manusia yang berdosa ini juga saudaraku hidup di jalan dunia dan sadar atau tidak sesungguhnya mereka sedang mentaati godaan iblis atau firman Tuhan berkata penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis yang memperbudak orang-orang yang hidup dalam dosa. Nah, kita nggak boleh sampai seperti itu saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan supaya kita dibebaskan dari dosa dan kuasa iblis. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, supaya kita memperoleh keselamatan yang kedua, Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih-Nya yang besar menyediakan keselamatan di dalam siapa saudaraku? Kristus. Selanjutnya Efesus 2 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia
kamu diselamatkan. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi supaya manusia yang berdosa peroleh keselamatan, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih menyediakan keselamatan bagi kita di dalam Kristus Yesus yang rela berkorban di kayu salib. Agar manusia yang berdosa memperoleh keselamatan, manusia yang mau menerima keselamatan, saudaraku, yang disediakan oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus harus membuka hatinya mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi siapapun kita yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menerima kasih karunia keselamatan dari Kristus, firman Tuhan berkata, dosa-dosanya akan diampuni. Hidup kita disucikan, kita dihidupkan secara rohani karena menerima Yesus, menerima Roh Kudus, dan kita dibebaskan dari roh jahat. Jadi sekali lagi usaha manusia dengan kekuatannya sendiri, saudaraku, dengan perbuatan baiknya, dengan amal ibadah, perbuatan-perbuatan baiknya tidak dapat memperoleh keselamatan. Karena keselamatan sesungguhnya adalah hak prerogatif, saudaraku, ya, gitu ya, kalau boleh dikatakan, dari Allah sendiri. Dan Allah yang penuh rahmat dan kasih itu menyediakan keselamatan bagi manusia yang berdosa di dalam Yesus Kristus. Yang mau menerima Yesus diselamatkan. Amin ya. Jadi keselamatan adalah inisiatif daripada Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, keselamatan adalah anugerah dari Allah. Grace. Keselamatan kita peroleh karena apa? Karena kasih karunia dari Allah yang kita terima oleh iman kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Aduh, ayat yang luar biasa ini berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Grace dari Allah, pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan, saudaraku ya. Jadi kasih karunia keselamatan dari Allah, saudaraku, kita terima bila tiga hal berikut ini kita lakukan. Yang pertama, kita mau bertobat, saudaraku, dan beriman kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 berkata, jawabnya terus terang kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Supaya kita diselamatkan ya. Jadi saat kita bertobat dari dosa-dosa dan mau beriman kepada Tuhan Yesus dan dibaptiskan untuk pengampunan dosa kita, maka kita akan menerima keselamatan. Kemudian saudaraku, yang kedua, orang yang mau menerima kasih karunia Allah diperbaharui atau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan itu dicatat dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, di sini huruf besar Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh, dilahirkan dari roh, Roh Kudus adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi saudaraku, orang-orang yang menanggapi dengan iman dan mau bertobat dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menerima kelahiran kembali. Dilahirkan kembali, born again. Dilahirkan kembali oleh apa? Roh Kudus. Dan yang ketiga, yang sudah lahir baru harus terus menjalani kehidupan kerohanian Kristen melalui kebenaran firman Tuhan supaya bertumbuh menjadi dewasa rohani. Di dalam Roma 8 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh, di sini Roh Kudus, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Haleluya, saudaraku ya. Ya, inilah kebenaran, inilah tiga kebenaran dari firman Tuhan bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Allah sendiri. Inisiatif dari Allah sendiri. Pemberian Allah kepada kita manusia yang berdosa yang mau percaya kepadanya. Saya ulang lagi saudaraku ya. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita yang pertama, bahwa semua manusia mati secara rohani karena pelanggaran dan dosa. Serta semua manusia di bawah kuasa iblis. Dan yang kedua,
supaya kita memperoleh keselamatan. Allah yang penuh rahmat dan kasih menyediakan keselamatan dalam Kristus. Dan yang ketiga, keselamatan adalah anugerah. Jadi keselamatan kita peroleh karena kasih karunia dari Allah yang kita terima oleh iman kita saat percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kita yang mendengar, melihat Morning Spirit ini, belum sungguh-sungguh percaya, belum diselamatkan, atau belum yakin saudara nanti kalau mati masuk sorga. Saya mengundang saudara membuka hati, katakan, Tuhan Yesus, saya mau percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, mengampuni dosa-dosa saya, menyucikan saya, menyelamatkan saya, supaya saya mati masuk sorga. Saya mau percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, penebus dosa dari kehidupan saya. Saya mau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku ya. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9 saya bacakan lagi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau yang menyombongkan diri, memegahkan diri. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami orang berdosa, kami orang najis. Kami banyak sekali berbuat dosa. Tapi kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus dosa kami diampuni. Dan kami yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi kami diselamatkan untuk masuk ke sorga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan saudara, kalau saudara diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.